Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada shalom. Selamat datang kembali di ibadah Jumat di KSHBC. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Mari kita akan sama-sama lagu dari awal. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan puji semua terbaik buat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat sore hari ini, kami bersyukur. Terima kasih buat kesehatan, buat sempurnaan kehidupan yang Kau berikan bagi kami di sepanjang hari ini. Kami masih bisa beribadah Tuhan pada sore hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang jamah dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melawat kami, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi kami Tuhan Yesus. Dan jika sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu bisa menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan sama-sama. Sejauh timur dari barat, Kau telah membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran
maafkan kesalahanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sama-sama katakan yang dari Allah. Sejauh timur, yes Lord, dari barat, ya Tuhan, Engkau membuang dosaku. jauh timur dari barat Kau telah membuang setiap dosa kami ya Tuhan. Tiada Kau ingat lagi Ini kami Tuhan Yesus, kami mau datang sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Oh, betapa besar kasih Yesus, Pengampunanmu betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, betapa besar terima kasih kepadamu ya Tuhan. Oh, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar, sungguh saudara katakan lagu ini. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Yes, Lord. Kau pandang hina kami Tuhan, dari manapun kami berasal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Saudara saya sama-sama katakan lagu ini dari mulut. Kasih Pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. ku berterima kasih
Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Salam, puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan karena pada sore hari ini kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar juga Tuhan kami rindu Tuhan untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan sama-sama diajar untuk kami boleh memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang mendengar Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami boleh diubahkan Tuhan setiap kehidupan kami. Semuanya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan sore hari ini Bapa. Begitu juga hamba pribadi Tuhan yang sudah Engkau pakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu sore hari ini. Urapi hamba Bapa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba itu semua untuk memuliakan nama-Mu. Kami tolak segala roh-roh yang ingin mencuri kemuliaan-Mu. Kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami rindu Bapa, biarlah setiap kami yang diberkati hari ini, kami sama-sama mengatakan amin. Sore hari ini kita akan kembali sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita sore hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 17. Nats kita diambil dari 1 Tawarik 21 ayat 2. Kita sama-sama belajar sore hari ini. Kita baca kebenaran firman Tuhan. 1 Tawarik 21 ayat 1, demikian firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ayat 2. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah,
hitunglah orang Israel dari Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Raja Daud memberi perintah kepada panglimanya Yoab supaya dia menghitung seluruh rakyat Israel dari Berseba sampai Dan. Kita boleh baca dari ayat-ayat sebelumnya bahwa Raja Daud banyak sekali mengalami kemenangan-kemenangan dalam setiap peperangannya. Tetapi pada ayat 1 tadi kita baca, coba kita kembali ke ayat 1. Ayat 1 mengatakan bahwa iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Tema kita sore hari ini adalah dosa kesombongan. Jadi pada ayat 1 ini iblis sudah membuat rancangan kepada Raja Daud melalui pikirannya supaya Raja Daud memberikan perintah kepada panglimanya Yoab supaya menghitung seluruh rakyat Israel. Dari sini kita tadi sudah katakan bahwa sebelum-sebelumnya Raja Daud banyak sekali mengalami kemenangan-kemenangan di dalam setiap peperangan. Dan kita tahu bahwa Raja Daud adalah raja pilihan yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi raja di Israel. Dan Daud sendiri memiliki hati yang lembut, hati yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Di mana setiap kali dia sebelum dia maju berperang, dia selalu menanyakan rencananya kepada Tuhan. Apakah dia maju berperang melawan bangsa yang akan dia perangi atau tidak? Dan Raja Daud selalu menuruti perintah Tuhan. Jika Tuhan bilang maju, dia akan maju. Dan jika Tuhan bilang tidak usah maju, Daud tidak akan maju. Makanya dia mengalami banyak kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan yang dia lakukan. Tapi di ayat 1 tadi dikatakan bahwa iblis memasuki pikiran Daud dengan dia memerintahkan kepada panglimanya untuk menghitung bangsa Israel. Secara manusiawi kita rasa bahwa ketika seorang raja memerintahkan kepada panglimanya untuk menghitung rakyatnya atau pasukan perangnya, itu hal yang wajar. Karena itu termasuk seperti kayak teknik untuk berperang. Tapi di mata Tuhan itu suatu kejahatan. Yaitu suatu kejahatan, dosa, kesombongan. Kenapa Tuhan bilang begitu? Kita baca coba kita lanjutkan lagi tadi kita sampai ayat 2, kita lanjut ke ayat 3. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Jadi di ayat ini panglimanya Yoab sudah mengingatkan supaya Daud tidak usah menghitung rakyat Israel. Karena panglima Yoab percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menambahi setiap bilangan bangsa Israel, setiap jumlah Israel. Karena panglimanya Yoab juga tahu bahwa kemenangan-kemenangan yang dialami oleh Raja Daud ketika berperang itu semua karena anugerah Tuhan, karena pimpinan Tuhan. Jadi bukan tentara Israel atau bukan rakyat Israel yang berperang, tapi Allah sendiri yang berperang untuk bangsa Israel. Tetapi di ayat ini, di ayat 3 ini panglima Yoab sudah mengingatkan, tapi dia sebagai panglima, dia taat kepada rajanya. Dia melakukannya, dia menghitung seluruh rakyat Israel. Kita lanjut ke ayat 4. Ayat 4 dikatakan, namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Ayat 5. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang
Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Ayat 5, ayat 6. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Ayat 7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Jadi kita dapat belajar di sini bahwa kesombongan, jadi menurut Daud itu hal biasa. Jadi tapi di mata Allah itu suatu kejahatan, suatu kesombongan. Karena peperangan demi peperangan, kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh Raja Daud, itu merasa dia berada di atas angin. Dan dia merasa bangga, dan dia merasa bahwa itu semua dilakukan atas kuat dan gagahnya dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia mengerti hati kita, dia mengerti pikiran kita. Jadi Tuhan mengerti pikiran Daud. Jadi hal ini dianggap jahat oleh Tuhan. Dan ini dikatakan dengan dosa kesombongan. Sesuai dengan tema kita sore hari ini, yaitu dosa kesombongan. Jadi Daud memerintahkan Panglima Yoab untuk menghitung bangsa Israel, itu dianggap Tuhan sebagai dosa kesombongan. Dan setiap dosa itu pasti ada konsekuensinya. Setiap dosa pasti ada hukuman. Begitu juga dengan dosa kesombongan yang dilakukan oleh Daud saat ini, seperti dosa kesombongan, padahal menurut sepertinya sepele ya. Seperti kita dalam kehidupan hari-hari. Jadi kesombongan itu mungkin tidak kita sadari dan mungkin menjadi hal yang biasa karena kita pikir itu baik atau itu menurut pikiran kita itu mungkin suatu hal yang wajar, tapi tidak di mata Tuhan. Karena Tuhan yang menyelami, Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu pikiran kita, dan setiap dosa ada konsekuensinya. Dan dosa kesombongan yang dilakukan oleh Daud dengan menghitung jumlah rakyat Israel itu dirasakan oleh bangsa Israel. Jadi akibat dosa yang dilakukan Daud itu bangsa Israel yang menanggung kesalahannya. Kita baca di ayat selanjutnya. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku ini sangat bodoh." Jadi Raja Daud kita tahu orangnya lembut, hatinya lembut. Banyak dosa-dosa yang sudah dilakukan Daud. Contohnya seperti dia ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan, ketika dia mengintip mandi Batseba, dan ketika Nabi mengingatkan dia bahwa dia sudah melakukan hal yang jahat. Dia membuat rencana supaya suaminya Batseba ditaruh di barisan depan di dalam perang sehingga suaminya Batseba meninggal dan dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Itu semua dilakukan oleh Daud. Tetapi ketika Nabi mengingatkan dia meresponinya dan mengakui kesalahannya. Itulah hati Daud. Dia mempunyai hati yang lembut. Ketika Tuhan mengingatkan dia akan dosa dan pelanggarannya, dia tidak mengeraskan hatinya. Jadi saat dosa kesombongan ini juga Daud menyadari dan dia mengakui kesalahannya. Coba kita ulangi lagi tadi ayat yang sebelumnya ini tadi, ayat 8. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Jadi Daud cepat sekali, tidak berlama-lama untuk mengakui segala dosa dan pelanggarannya. Itulah Daud. Tetapi tetap, setiap dosa pasti ada konsekuensinya, ada hukuman, ada tulah yang diterima. Dan itu dialami oleh bangsa Israel. Kita baca lagi, kita lompat karena ayat ini begitu banyak. Jadi coba kita baca di ayat 12. Jadi ketika seorang nabi diutus oleh Tuhan kepada Raja Daud untuk mengingatkan akan dosa kesombongannya, dan Tuhan memberikan dia 3 pilihan. 3 pilihan supaya
dia dapat memilih dari antara tiga ini. 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu. Sedang pedang musuhmu menyusul engkau. Atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Itu disampaikan oleh nabi yang diutus Tuhan kepada Raja Daud. Kita baca selanjutnya. Lalu berkatalah Daud kepada Gad. Gad ini nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kepada Raja Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Luar biasa. Jadi Daud mengetahui, dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Oleh sebab itu dia berkata, lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Karena dia tahu bahwa kasih Tuhan itu kepada dia begitu besar. Dan dia percaya Tuhan itu begitu baik kepada dia. Jadi kalaupun Tuhan menghukum Daud, itu tidak akan membuat dia binasa. Jadi Daud tahu siapa Allah yang dia sembah. Setelah Daud membuat pilihan supaya dia jatuh ke dalam tangan Tuhan, akhirnya kita baca ayat ini sampai selesai bahwa tangan Tuhan menghukum bangsa Israel dengan tulah bahwa mendatangkan penyakit sampar. Kita baca di ayat, coba kita lompat lagi di ayat 17. Di sini Daud juga berkata kepada Tuhan, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka, ya Tuhan Allahku? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Jadi Daud masih membuat negosiasi kepada Tuhan. Itu artinya Daud memang punya hubungan yang begitu intim sama Tuhan. Jadi dia mengakui salahnya, dia mengakui dosanya, dan dia bernegosiasi kepada Tuhan supaya tulah itu jangan menimpa bangsa Israel. Karena perintah untuk menghitung bangsa Israel itu adalah dari Daud. Jadi dia mohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu hanya menimpakan tulah kepada keluarganya, kepada Daud sendiri, jangan kepada bangsa Israel. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah kisah ini. Kisah ini begitu sederhana ceritanya, jadi kita pasti akan mengerti dan kita mendapatkan rema dari cerita Daud ini. Kita baca ayat 18. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ayat 19. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. 20. Ornan sedang mengirik gandum ketika ia memalingkan diri. Dilihatnyalah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. 21. Ketika Daud sampai ke Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Jadi di sini tulah Tuhan masih berjalan. Masih sampai ke pengirikan Ornan. Kita boleh baca sampai ke ayatnya yang terakhir di mana ketika tulah ini malaikat Tuhan mengacungkan pedangnya untuk menimpa bangsa Israel, maka timbullah belas kasih Tuhan kepada bangsa Israel sehingga tulah ini tidak menghabiskan seluruh bangsa Israel. Daud itu mengenal kasih Allah kepadanya sehingga saat malaikat itu menghunuskan pedangnya hendak menghabisi bangsa Israel, Tuhan mengingat Daud. Tuhan mengingat Daud dan Tuhan berhenti menyuruh kepada malaikatnya supaya berhenti dan tidak membinasakan seluruh bangsa Israel. Jadi di sini kita bisa membaca Daud begitu mengenal siapa Allahnya.
Jadi dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Kita boleh baca di Yesaya 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11 demikian firman Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Demikian firman Tuhan. Jadi kesombongan adalah dosa yang dilakukan tanpa disadari. Begitu juga dengan Daud. Dia tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah dosa di mata Tuhan, yaitu dosa kesombongan. Sore ini kita belajar, apa saja sih yang menjadi dosa kesombongan? Apa ciri-cirinya dosa kesombongannya itu? Pertama, manusia yang merasa dirinya hebat. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Yang merasa dirinya hebat. Yang merasa dirinya paling benar, yang merasa dirinya paling penting, dimanapun dia merasa dia yang paling dipentingkan. Itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Mungkin bagi orang yang mungkin seperti pejabat atau orang-orang kaya lah umumnya, menganggap bahwa kesombongan itu hal yang biasa dan orang mungkin bisa menerima karena keadaan dia, karena kekayaannya, karena kedudukannya, karena kehormatannya. Kesombongan yang dilakukan mungkin orang bisa menerima karena keberadaan dia. Tapi semuanya itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Kita bisa lihat dari cerita-cerita di Alkitab bagaimana kisah tentang kesombongan rohani, yaitu kita bisa baca itu di Lukas 18 ayat 9 sampai 14, kisah di mana tentang orang Farisi dan orang pemungut cukai yang berdoa di bait Allah. Kita bisa baca di rumah, silakan di Bapak Ibu baca di rumah kisah tentang pemungut cukai dan orang Farisi di bait Allah. Mereka sama-sama berdoa di bait Allah. Orang Farisi ini merasa benar. Dia merasa orang suci dan doanya didengar oleh Tuhan. Dan dia memandang hina kepada pemungut cukai. Karena kita tahu pemungut cukai adalah orang yang memungut cukai dari rakyat. Jadi orang Farisi ini menganggap rendah bahwa doanya tidak didengar Tuhan. Itu juga adalah kesombongan rohani. Kita tidak bisa menilai orang bahwa kita adalah paling benar. Kita lebih baik. Doa kita lebih didengar daripada dia. Itu suatu kesombongan rohani. Dan juga kita merasa orang paling penting. Misalnya di pelayanan gereja. Kalau tidak ada kita, mungkin pelayanan atau acara di gereja tidak akan berjalan dengan lancar. Itu adalah dosa kesombongan. Karena merasa lebih penting dari orang lain. Itu kita coba baca di 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Haleluya. Jadi ayat ini jangan kita meranggap diri kita penting. Karena kita tahu semua yang kita miliki itu karena kita menerimanya karena anugerah Tuhan. Itu kita menerimanya karena kebaikan Tuhan. Jadi tidak usah merasa diri kita lebih penting dari orang lain. Kita belajar hari ini bahwa kita harus menjaga pikiran kita. Jangan biarkan iblis merasuki pikiran kita, merasa bahwa kita lebih hebat, kita lebih penting, kita paling benar di antara teman-teman atau di antara rekan-rekan kita. Mari kita belajar sore hari ini dari kisah Raja Daud. Mungkin kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu adalah dosa. Itu juga boleh kita baca dari 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya, ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ayat ini ditujukan Raja Daud kepada anaknya atau menasehati anaknya Salomo. Dia bilang, dan engkau anakku Salomo, kenalilah Allahnya, ayahmu. Jadi
Allahnya Raja Daud. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi Tuhan itu maha tahu. Dia yang mengerti segala niat kita, segala hati kita, segala cita-cita kita. Semua Tuhan tahu. Mungkin bagi manusia tidak tahu ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, manusia atau mungkin orang terdekat kita sekalipun tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Oleh sebab itu firman sore hari ini mengingatkan kita kembali supaya kita tetap menjaga hati kita, tetap menjaga pikiran kita untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya agar kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan? Kalau tadi sudah kita pelajari bagaimana ciri-ciri orang sombong, yaitu tadi orang yang merasa dirinya hebat, orang yang merasa paling benar, orang yang merasa paling penting, orang yang merasa anak emasnya Tuhan. Dan sekarang kita belajar bagaimana caranya agar kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan itu. Jadi satu yang harus kita tanam di dalam hati kita supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan adalah kita harus menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita, menyerahkan pikiran kita, menyerahkan perbuatan kita. Dan itu harus kita serahkan setiap hari. Dari awal kita masuki hari yang baru, kita bangun pagi. Kita serahkan seluruh hidup kita total kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin hidup kita sepanjang hari-hari yang kita lewati. Seperti ada lagu yang berkata bahwa tiap jam ya Tuhan aku memerlukan Engkau. Dan kalau menurut saya bukan tiap jam, setiap detik, setiap menit kita perlu pimpinan Tuhan. Karena seperti Raja Daud tadi, iblis itu masuk melalui pikiran. Kita tidak tahu kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa mengontrol apa yang kita pikirkan. Jadi ketika ada Roh Kudus, kita serahkan hidup kita total untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita percaya jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang diberkati Tuhan. Jadi sore hari ini kita belajar mengenai firman Tuhan supaya mengingatkan kita, supaya kita selalu berjaga-jaga, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan. Banyak dosa, tapi hari ini, sore ini kita belajar tentang dosa kesombongan. Kita boleh baca ayatnya dari 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Jadi firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab iblis itu berkeliling, menerkam siapa yang dapat diterkamnya. Dan kita tidak bisa menjaga pikiran kita, tidak menjaga diri kita dengan kekuatan kita. Tapi Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita, untuk menolong kita, untuk menjalani hari-hari kita. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Biarlah kita sama-sama diberkati, kita sama-sama belajar untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu sore hari ini Bapa. Kami rindu Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam loh hati kami Bapa. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau meresponi firman Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Setiamu di dalam hidupku, ku
Jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransferkannya di rekening BRI atas nama Gereja GKI SHBC di nomor 1163 01 000 300 566. Sekali lagi, di rekening BRI atas nama Gereja GKI SHBC di nomor 1163 01 000 300 566. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Bapa. Semuanya karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, ibadah kami sore hari ini Tuhan berjalan lancar Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus mengalir atas diri kami masing-masing. Oh terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang baik, begitu juga Tuhan firman yang disampaikan oleh Ibu Sophia. Diberkatilah Tuhan Yesus firman. Biarlah firman itu Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah, dan indah, dan manis dimakan Tuhan Yesus. Dan juga sebagai rema kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus. Benar Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan Yesus berkata, kami tidak perlu sombong Tuhan. Dalam keadaan apapun kami harus selalu mengucap syukur dan selalu rendah hati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, kesombongan itu Tuhan Yesus tidak benar Tuhan di mata Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Bimbing kami Tuhan Yesus, ajari kami ya Tuhan Yesus, biar selalu setia, rendah hati dan tidak sombong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami Tuhan Pak Andi Sebaya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus gembala sidang kami Bapa, berkati dalam pekerjaannya, berkati usahanya, berkati Tuhan pelayanannya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pelayanannya Tuhan menjala jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Biar nama-Mu yang dimuliakan, yang ditinggikan. Oh haleluya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Begitu juga Tuhan kepada Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Endah. Berkati dia Tuhan Yesus. Berkati dia Bapa, berikan dia Tuhan hikmat marifat dari surgawi. Sebagai tiang dalam rumah tangganya, bahkan juga sebagai tiang dalam gereja kami Bapa di SHBC ya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya Bapa, apapun yang dalam pekerjaan usaha bisnis mereka Bapa, buka jalan Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa, dibuat Tuhan berhasil Tuhan. Roh-roh kegagalan tidak berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, begitu juga Tuhan anaknya Tuhan Lovanda, bahkan juga Lukas Tuhan, berkati mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka anak-anak yang setia, anak-anak yang taat Tuhan Yesus, dan mengasihi kedua orang tuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ini Bapa. Berkati tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah tempat ini sebagai tempat Tuhan Yesus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagari bentengi Tuhan Yesus dengan malaikat-Mu di sorga. Dari lantai 1, 2, dan 3 Tuhan. Tuhan Yesus menyertai Tuhan setiap Tuhan pekerjaan-pekerjaan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa yang baik. Begitu juga hamba juga berdoa Tuhan, khususnya Tuhan, khusus gereja kami SHBC Serang ya Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-jemaatnya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jemaat-jemaatnya diberkati dalam kesehatan, diberkati dalam pekerjaan, bahkan juga usaha-usahanya Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya peliharaanmu terjadi di jemaat kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, biarlah nama-Mu yang dimuliakan, yang ditinggikan Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk pengerja-pengerja ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus segala pekerjaan jeripayahnya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Bapa, tidak akan sia-sia Tuhan Yesus. Diberkatilah Tuhan segala pekerjaan usahanya, bahkan juga Tuhan suami-suaminya juga diberkati ya Tuhan Yesus. Berikan suami kami Tuhan menjadi imam, kepala dalam rumah tangga kami dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kami sebagai istri-istri Tuhan, sebagai penopang dalam rumah tangga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, begitu juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk gereja Belok Kids
SHBC juga Tuhan Yesus, berkati ya Bapa anak-anak Tuhan dalam perkembangannya, dalam pendidikan, studi sekolahnya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ikut campur tangan, biar anak-anak kami Tuhan, anak-anak generasi di masa yang akan datang di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka anak-anak Daniel di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Begitu juga anak-anak pemuda Bapa, anak-anak yang dalam studi sekolahnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ikut campur tangan dalam cita-cita mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau ikut campur tangan Tuhan Yesus. Biarlah namamu yang dimuliakan sebagai anak-anak generasi Daniel di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak muda di gereja kami, anak-anak yang dipakai Tuhan dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa yang pemuda-pemuda yang mencari pekerjaan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau buka lapangan pekerjaan buat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Tuhan mendapatkan pekerjaan yang baik, yang layak Tuhan. Biar namamu yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Biar mereka bersuka cita dan anugerah dan kasih setiamu Tuhan Yesus. Biar mereka lebih tahu Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang dapat menolong dan membantu mereka dalam setiap kesusahan apapun Tuhan. Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Oh terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Hamba juga berdoa Bapa untuk tim musik Bapa, berkati mereka Tuhan Yesus. Begitu juga tim sistem Tuhan, bahkan juga Pak Ferry, berkati Tuhan mereka Tuhan Yesus, pekerjaannya juga diberkati, berikan dia kesehatan, panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pelayananmu Tuhan Yesus semakin dipakai Tuhan, Pak Ferry di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga berkati Tuhan Yesus bagian sistem juga Bapak, diberkati ya Bapak, Bapak yang baik. Oh haleluya Bapak. Begitu juga kami berdoa Bapak, khusus jemaat-jemaat yang sedang sakit Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus pelawatan-Mu, setiap yang sakit Tuhan Engkau jamah mereka Bapak. Berikan roh hikmat Tuhan dari surgawi, berikan mereka kesembuhan dari Engkau Bapak. Berikan mereka kekuatan yang baru Bapak. Biarlah Tuhan Yesus Engkau melawat mereka Tuhan Yesus, menjaga mereka. Biarlah kesembuhan terjadi atas yang sedang sakit ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka Tuhan anak-anak yang Tuhan percaya bahwa Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan segala penyakit dalam tubuhnya. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus setiap kehidupan kami, aspek kehidupan kami, apapun kebutuhan, keperluan kami, Tuhan sudah sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk negara kami, negara Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, di mana negara kami ini Tuhan Yesus, kami percaya kami negara Indonesia sebagai pemenang Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa lewati COVID-19 ini Tuhan Yesus dengan sukacita. Sebagai kami pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah dan kasih-Mu. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena penyertaan Tuhan selalu ada setiap kami masing-masing Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus yang Bapa, berkati presiden kami, bahkan juga pejabat-pejabat tinggi negara, bahkan juga Tuhan Yesus TNI, Polri, apapun Tuhan Yesus, bahkan juga Provinsi Banten Tuhan diberkati ya Bapak. Biar provinsi ini Tuhan Yesus dipakai Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus para pejabat takut akan Engkau dan mengasihi Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih juga Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk tim medis ya Bapak, di mana para dokter, semua juga para rumah sakit, bidan, perawat, apapun Tuhan dalam tim medis Tuhan, diberkati Tuhan Yesus pekerjaan mereka. Mereka Tuhan juga Bapak, berkati mereka Tuhan, setiap pekerjaan-pekerjaannya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, biar mereka Tuhan sehat senantiasa dan mereka kuat Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan Yesus, dan mereka selalu mengandalkan Tuhan Yesus Bapak yang baik. Oh terima kasih Bapak. Kami juga Tuhan Yesus di sore hari ini juga Bapak, kami berdoa Bapak, di mana Tuhan Yesus pelawatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas firman yang Kau berikan kepada kami Bapak. Biarlah Engkau berkati Bapak setiap Tuhan firman yang ditabur Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, semua karena
kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Kita akan menerima berkat, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, mengangkat kita di awan-awan yang permai. Haleluya, amin. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, menyembah nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut